Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratul muhtaramin, hadratul muhtaramat, Bapak, Bapak, Ibu, hadirin jamaah sholat subuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, monggo kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita kenikmatan, kesehatan, kesewarasan. Alhamdulillah sampai di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa yang semoga kita harapkan nanti mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umatnya. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang berpegang teguh atas sunnah-sunnahnya, yang selalu berusaha untuk mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga kelak nanti di akhirat kita berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin. Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini kita sudah memasukinya sesuai dengan doa-doa kita 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Di 2 bulan yang lalu kita sudah sering berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan ya Allah, sampaikanlah usiaku, sampaikanlah kehidupanku ini sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah disampaikan oleh Allah, sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kita menangi namanya bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kita perhatikan kiranya apa-apa yang perlu kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini, termasuk ibadah kita, amal-amal kita, termasuk sejarahnya seperti apa dan kejadian-kejadian apa yang pernah ditorehkan oleh kaum muslimin selama bulan suci Ramadan. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Ramadan, puasa Ramadan ini kan diwajibkan, disyariatkan itu di tahun kedua Hijriah. Artinya ini di fase Madinah, yang mana kondisi ya di tahun-tahun awal di Madinah ini belum
belum sekondusif nanti di akhir, masih banyak permasalahan secara sosial, kebudayaan maupun ekonomi. Ya, masih ada sahabat-sahabat muhajirin yang kekurangan. Bahkan nanti kalau kita perhatikan dari segi tanggalnya, itu di tahun 2 Hijriah itu terjadi yang namanya perang Badar. Perang Badar Kubro itu terjadi di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Itu pertama kali puasa dan pertama kali perang. Jadi ini kaum muslimin ini di masa-masa sulit mereka ini dengan hadirnya Ramadan menjadi penyemangat bagi mereka. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan di perang Badar ini. Belum lagi nanti di saat Fathu Mekah di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, itu pun juga terjadi pembebasan kota Mekah. Itu di bulan suci Ramadan, itu di perang berangkat dengan pasukan yang sangat banyak, kan ada 10.000 pasukan. Itu pun juga terjadi di bulan Ramadan dan Allah berikan kemenangan. Allah berikan pertolongannya. Allah berikan yang mungkin kita sebut fatham mubina, yaitu kemenangan yang jelas, yang nampak ya. Jadi lagi-lagi Ramadan tidak menyurutkan perjuangan kaum muslimin. Lagi-lagi puasa itu malah jadi kekuatan ya. Menjadi benteng, menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Dan kalau di masa-masa setelahnya ya, ada yang namanya penaklukan Andalusia ya, oleh Tariq bin Ziyad, itu juga di masa Ramadan. Nabi Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina ya, itu juga di bulan suci Ramadan. Jadi ini bukti bahwa Ramadan ini menguatkan diri kita, menguatkan aspek kita, yang tentunya yang sangat berpengaruh sekali adalah menguatkan iman dan ketakwaan kita. Mungkin bisa jadi kalau ditimbang secara bobot kita menurun ya. Kemudian secara kekuatan kita mungkin agak melemah, agak lemas. Tapi yang menggerakkan itu semua adalah keimanan, kekuatan, kesabaran. Itu teruji betul ketika Ramadan. Makanya Ramadan sebagai tarbiyah kita, sebagai olah fisik kita, olah jiwa kita, agar mencapai insan yang bersabar, insan yang bertakwa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sholat subuh yang semoga Allah berikan keberkahan. Kemudian bagaimanakah kita menyikapi bulan suci Ramadan ini? Ada yang menyebutkan bahwa Ramadan ini diumpamakan ya, bulan Ramadan ini diumpamakan dengan Nabi Yusuf ya. Ada yang mengumpamakan bahwa bulan suci Ramadan ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bulan Ramadan itu kan satu bulan di antara 11 bulan lainnya. Begitu pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah satu orang anak di antara 11 saudaranya yang lain. Nabi Yusuf ini diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan oleh Allah kenabian. Dia menjadi nabi, dia menjadi penyeru dakwah ini, dia menjadi orang yang bertakwa, dan bahkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya dia ini paling disayangi di antara anak-anaknya yang lain. Begitu juga dengan Ramadan.
Ramadan ini di antara 11 bulan lainnya, dia menjadi bulan yang terpilih. Dia menjadi bulan yang paling mulia. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan di sini kemudahan-kemudahan untuk kita beribadah. Bahkan pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, dan juga pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Segala bentuk amal soleh dibuka seluas-luasnya, baik itu sedekah, sholat, qiyam, tilawah, ya, taklim, kemudian majelis ilmu dan lain sebagainya, dibuka pahalanya seluas-luasnya di bulan suci Ramadan ini. Maka ini kemuliaan di antara 11 bulan yang lainnya, yang ini masuk di bulan suci Ramadan. Begitu kan Nabi Yusuf ini, dia terpilih, dia beda dari saudara-saudara lainnya karena dia memang diproyeksikan nanti menjadi nabi. Kemudian Nabi Yusuf ini nanti menjadi mengampuni, ya, jadi pengampun yang mengampuni 11 saudaranya yang lain. Kita sudah tahu ceritanya tentang Nabi Yusuf ketika beliau ini nanti ketika kecil, kemudian oleh saudara-saudaranya diajak main, kemudian dimasukkan ke sumur, kemudian dilempar ke sumur, kemudian saudara-saudara 11 saudaranya yang lainnya ini berbohong kepada orang tuanya, dan intinya banyak berbuat dosa yang lainnya, ya, di 11 saudaranya yang lain kepada Nabi Yusuf. Dia terzalimi. Tapi kita perhatikan bagaimana nanti di akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan, menjadi bendahara, jadi di kerajaan, dan kemudian saudara-saudaranya pun akhirnya mengetahui, dan Nabi Yusuf saat itu bisa membalas saudara-saudaranya. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf memaafkan semua 11 saudaranya yang lain yang telah berbuat buruk kepadanya, memaafkan segala kedoliman saudaranya, memaafkan pernah melemparkan dirinya ke sumur, ya, itu dimaafkan semua, tidak ada celah bagi kalian. Dan begitu juga posisi Ramadan ini adalah satu bulan di antara 11 bulan yang lainnya. Mungkin kita di 11 bulan lainnya banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kedzaliman, banyak berbuat kelalaian, banyak bermaksiat. Dan posisi Ramadan ini sebagaimana Nabi Yusuf, dia nanti memaafkan 11 bulan yang lainnya, dia nanti sebagai pengampun, ya, sebagai maghfirah nanti atas 11 bulan lainnya yang mungkin kita lalaikan, mungkin kita lengah di sini. Jadi posisinya ini, posisi Ramadan ini sebagaimana Nabi Yusuf, dan juga nanti di Ramadan ini Nabi posisinya sebagaimana Nabi Yusuf, dan dia memaafkan dosa-dosa saudara-saudaranya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlu kita sikapi sebaik-baiknya bagaimana Ramadan ini bisa kita, kalau tadi di awal banyak terukir sejarah kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang sudah diukirkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang sholih, baik dari kalangan sahabat, baik kalangan para nabi, baik dari kalangan tabi'in, dan bahkan para ulama dan para khalifah terdahulu. Artinya ini adalah bulan yang sangat istimewa sekali, yang perlu juga bagi kita untuk mengukir sejarah kebaikan apa yang ingin kita lakukan. Mungkin bisa kita nanti ditandai di 1446 Hijriah, di kehidupan kita menorehkan sejarah kebaikan. Mungkin di 1446 Hijriah ini kita punya kebaikan apa
kita punya amalan unggulan apa yang bisa kita torehkan dan itu menjadi sejarah yang baik bagi orang-orang setelah kita, baik bagi diri kita dan orang-orang dan kaum muslimin. Sebagaimana pendahulu kita terdahulu. Dan juga di Ramadan ini selain menjadi torehan amal kebaikan kita juga pastikan ini sebagai ladang ampunan bagi banyaknya dosa-dosa kita yang kita lakukan di 11 bulan lainnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.